Selamat datang di channel Edu Video Indonesia. Dan aku ucapin terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton dari video pertama sampai video yang bakal aku upload ini. Dan hari ini kita akan coba bahas sedikit pertanyaan dari netizen seputar tes BPS Pertamina. Tapi sebelum itu aku minta tolong kalian subscribe. Oke, subscribe, aku tungguin. Udah? Oke, let's go. Ada yang komen, "Bang, konten lu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau lu ngejelasin kenapa bisa jadi nilai terendah, nilai tengah, sama nilai tertinggi." Iya, kalau yang nonton ngerti. Kalau yang nyari konten lu untuk belajar gimana? "Bang, cara mencari nilai tengahnya gimana?" Jawab ya bang, cepat kali bang bahasnya dan gak masuk akal yang ini. Jadi kita bakal review kembali, belajar bersama lagi mengenai soal yang selisih terdekat sama huruf terdekat. Nah, jadi review kembali bahwa huruf terdekat, contoh soalnya adalah ADJ. Siapa yang huruf terdekat dengan D? Yaitu A. A ke D perlu B dan C, perlu 2 huruf. D ke J perlu F, G, H, I, perlu 5 huruf. Jadi yang paling dekat ke D adalah A. Ini contohnya, A ke D butuh 2. Lalu D ke J butuh berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dia butuh 5. Jadi yang paling dekat ke huruf D adalah yang A. Nah, untuk soal selisih terdekat atau terbanyak itu konsepnya kurang lebih sama dengan jarak huruf. Oke, ini contoh soal ya. Langsung ke contoh soal. Cara pengerjaannya kurang lebih sama. Dan itu ada 2 prinsip pengerjaan. Prinsip pertama adalah menggunakan prinsip huruf terdekat tadi. Kita masukin angkanya. Jadi berapa soalnya? 2, 8, 15. Jadi maksudnya nilai tengah adalah nilai yang berada di tengah. Kalau kita ngambil di sini 0, di sini 26, berarti kan 2-nya di sini. Kira-kira 8-nya di sini, 15-nya di sini. Yang berada di tengah adalah nomor 8. Nah, dia itu nilai tengah. Sekarang untuk mencari siapa yang terdekat, kita bisa hitung manual. Ini cara yang pertama. 2 ke 8 butuh 5 angka. Sedangkan 8 ke 15 butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Butuh 6 angka. Jadi angka selisih terdekat ke 8 adalah 2. 2 lebih dekat ke 8. Namun cara pengerjaan seperti ini memiliki kekurangan ya. Pertama, jelas kita lebih lambat karena kita harus mencocokkan huruf dengan angka seperti yang tadi. Kemudian waktu kita kan terbatas. Kalau bisa semakin banyak soal yang kita kerjakan itu semakin bagus. Jadi kita harus memanfaatkan waktu dengan maksimal. Tapi kelebihannya ini bisa lebih akurat karena kita kan udah bikin table. Terus prinsip kedua adalah prinsip dengan pengurangan. Prinsipnya sama. Cari nilai tengah dulu. 2, 8, 15. Tadi kan kita udah sepakat bahwa nilai tengahnya 8. Nilai tengah. Oke, langsung aja dikurangin. 2 kurang 8 minus 6. 8 kurang 15 minus 7. Atau 15 kurang 8 7. 2 kurang 8 6. Kayak gitu. Jadi
lebih cepat mana, pengurangan atau yang dimasukin ke table? Jawabannya sama-sama 2 kan. 15 kurang 8 7, 2 kurang 8 6. Jarak atau selisih huruf terdekat ke nilai tengah adalah 2. Seperti itu guys. Kekurangannya kita bisa aja salah hitung karena kita buru-buru. Kelebihannya ya kita bisa lebih cepat menjawab soal, dan pasti soal yang kita kerjakan akan lebih banyak dan mendapatkan poin yang lebih baik. Let's go. Contoh aplikasi prinsip pengurangan pada 2 soal yang di sini. Nilai tengahnya siapa? Nilai tengahnya 18 karena dia berada di antara 12 dan 23. Langsung aja, 23 kurang 18 berapa? 5. 18 kurang 12 6. Jadi yang paling dekat ke 18 adalah 23, selisih terkecil. Let's go. 26 11 19. Siapa yang berada di tengah? 19. 26 kurang 19 7. 11 kurang 19 8. Jadi selisih huruf terdekatnya adalah punya nomor 26. Coba kita tes hitung. 26 11 19. 11 ke 19, 19 ke 26. 11 ke 19 ada 1 2 3 4 5 6 7. Dia butuh 7 huruf untuk sampai ke 19. Sedangkan 19 ke 26 butuh 1 2 3 4 5 6, butuh 6 huruf. Sama kan jawabannya? Tetap nomor 26. Gitu guys. Oke. Let's go. Trik penarikan kesimpulan. Kemarin katanya ada yang lambat ngerjainnya. Oke, langsung aja masuk ke contoh soal. Dalam Olimpiade Tokyo 2020, pada cabang olahraga masukin paku dalam botol, Italia lebih jago dari Jerman, Jerman lebih jago dari Afrika Selatan, Amerika Serikat lebih jago dari Italia, Ukraina tidak lebih jago dari Jerman dan Afrika Selatan, Spanyol lebih jago dari Amerika Serikat. Pertanyaannya, siapakah bang jagonya? Lalu, manakah pernyataan berikut yang benar? Jadi maksudnya adalah kalian akan dihadapkan dengan 2 pertanyaan. Bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Cara pengerjaannya gimana? Oke, langkah pertama adalah baca soal dari titik ke titik. Nggak perlu langsung habis. Maksudnya seperti ini kan satu kalimat, satu kalimat, satu kalimat, satu kalimat. Lalu sewaktu membaca titik ke titik tadi atau per kalimat, langsung tulis di kertas kalian urutan-urutannya. Contoh, Italia lebih jago dari Jerman. I better than J. Jerman lebih jago dari Afrika Selatan. Jerman lebih jago dari Afrika Selatan. Lalu Amerika Serikat lebih jago dari Italia. Langsung tulis, kan Italia di sini. Ya, Amerika Serikat lebih jago dari Italia. Tulis AS. Ukraina tidak lebih jago dari Jerman dan Afrika Selatan. Berarti Jerman dan Afrika Selatan lebih jago dari Ukraina. Ini kayak di reverse saja. Ini udah ada Jerman sama Afrika Selatan. Ya udah, berarti di belakang tuh Ukraina. Spanyol lebih jago dari Amerika Serikat. Langsung aja Spanyol. Oke, jadi gitu. Lalu nomor 4-nya, baca perintah soal. Manakah pernyataan berikut yang benar? Biasanya seperti itu. Atau manakah pernyataan yang salah? Selanjutnya, kalau kesimpulan yang benar sudah ada pada pilihan A, B, C, D-nya nggak perlu kalian baca lagi. Yang terpenting kalian sudah membuat urutan yang benar. Seperti ini. Jadi misalnya kalian baca soalnya manakah pernyataan berikut yang benar, pilihan A-nya itu udah benar, ya udah jawab. Langsung klik pertanyaan selanjutnya untuk memaksimalkan waktu. Dan guys, gimana kalau kita nanti bikin podcast persiapan interview bareng
alumnus dari BPS Pertamina yang sekarang udah COJT dan udah penempatan. Kalian tertarik atau enggak? Gimana menurut kalian? Kalau kalian tertarik, tolong balas di komentar ya. Dan ini ada planning ke depan juga bahwa kami dari EduVideo Indonesia akan memberikan berbagai macam promo menarik buat teman-teman yang udah subscribe di channel ini, yaitu 3 free account premium, lalu diskon kupon, dan 6 free ebook CPNS buat kalian belajar di rumah. Syaratnya apa? Syaratnya nanti kita jelasin. Sementara kita masih menggodok sistemnya, cara tergampangnya gimana. Yang pasti nanti akan aku jelasin di channel ini. Let's go. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena nanti akan ada berbagai macam video menarik seputar tes Pertamina lagi dan seputar tes CPNS. Oke, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Sukses. Let's go.